Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Dayani Pertiwi dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Mula Warman. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian sejarah sosial dan sejarah ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan serta menganalisis dampak peristiwa sejarah sosial ekonomi di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sejarah sosial ekonomi yang ada di Kalimantan Timur. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menuliskan atau membuat karya peristiwa sejarah sosial ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Berikut ini video pembelajaran mata kuliah sejarah sosial ekonomi pertemuan kedua dengan materi sejarah sosial. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum selesai boleh dilanjutkan. Oke, saya sudah buka presensi di Stan. Silakan teman-teman presensi dulu. Sudah semuanya? Ya, oke. Baik, sudah ya? Oke. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian sejarah ekonomi, ya. Kemudian di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari atau memahami lebih dalam tentang sejarah sosial. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang bisa menyampaikan pendapat tentang apa sih sebenarnya sejarah sosial? Put your hands up. Oke, silakan. Sejarah yang membahas struktur masyarakat. Sejarah yang membahas struktur masyarakat. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Sosial, sejarah dan sosial digabungkan. Apa itu artinya? Oke, mari kita bahas. Siapa tahu nanti bisa lebih paham ya. Kalau Mbak Najwa bilang sejarah tentang struktur masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan struktur masyarakat? Oke. Nah, sebenarnya sejarah sosial ini muncul tidak terlepas dari dua tokoh penting kita, ya, yaitu Mark Bloch dan Fabre. Ya. Ada yang kenal? Pernah ketemu? Ya, Mark Bloch dan Fabre ini adalah dua tokoh yang kemudian mendirikan sekolah Annales, berawal dari jurnal atau majalah Annales yang kemudian mendobrak atau mengubah cara penulisan sejarah. Yang awalnya penulisan sejarah itu semuanya narasinya adalah dari sejarah politik, pemerintahan, perang, gitu ya, berbasis peristiwa. Tapi kalau si Bloch dan Fabre ini dia menganggap bahwa struktur masyarakat atau interaksi masyarakat, kemudian perubahan-perubahan panjang itu juga patut untuk ditulis, bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa besar saja, gitu ya. Oke. Coba Mbak Ribi
dibaca? Semuanya. Ya, boleh. Pengaruh sejarawan analis terletak pada perubahan penulisan sejarah. Oke, nanti mengartikan aja ya, saya bacakan ya. Menurut salah satu blog yang ditulis oleh Bloch dan Fabre ya, ini menjelaskan tentang pemikiran Bloch dan Fabre untuk saat ini masih sangat relevan. Kenapa? Against political narrative and event-driven history, the analyst historians emphasize social structures, economic rhythms, environments, collective mentalities, and long-term change. They favor comparative and interdisciplinary approaches. Ya, apa artinya interdisciplinary approaches? Pendekatan interdisiplin. Jadi berbagai pendekatan. Ya, ada geografi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan psikologi. Makanya dia juga mengatakan ada mental kolektif, sejarah mental. Ya. Dari banyak tulisan ini ada nggak yang bisa menyimpulkannya? Apa sih sebenarnya? Ini bahas soal sejarah terkait geografi, ekonomi, dan juga ya sosiologi dan psikologinya juga Bu, terhadap masyarakat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sejarah sosial, bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa saja, ya, tapi menggabungkan dari berbagai ilmu pengetahuan interdisiplin. Makanya tadi pendekatan interdisiplin bukan hanya sekedar ini ada kejadian A, kemudian muncul kejadian A, B, secara kronologis aja enggak, tapi berdasarkan kenapa kok ini bisa terjadi secara mental, kenapa kok kalau sejarah dunia ya, kenapa Hitler bisa sejahat itu. Nah, dilihat nih latar belakangnya, latar belakang keluarga, ekonomi, dan sebagainya, yang kemudian menyebabkan Hitler berbuat seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau di Indonesia yang pertama kali mencetuskan atau menuliskan sejarah sosial adalah siapa ini? Sartono Kartodirjo, ya. Dengan salah satu karya yang pertamanya adalah pemberontakan petani Banten. Ya. Jadi sejarah sosial bisa disebut sebagai sejarah yang mengambil fakta-fakta di lapangan, bukan hanya sekedar tentang pemerintahan, raja, kehebatan pahlawan, tapi juga masyarakat-masyarakat yang kadang-kadang tidak terlihat, gitu ya. Misalnya ada tentang kemiskinan, bisa ditulis tuh apa sih penyebab kemiskinan? Ya. Perbanditan, apa itu perbanditan? Begal, ya. Gimana begal? Di sini ada begal nggak? Ada. Ada yang pernah dibegal? Pembegal. Oh, begal. Aku begal ya? Alhamdulillah kalau belum, dan semoga tidak pernah kejadian di dalam diri kita atau orang-orang terdekat kita ya. Tapi kita kalau misalnya dari segi sejarah sosial, bukan hanya dilihat kenapa sih dia melakukan pembegalan, apakah benar hanya karena kemiskinan atau sebenarnya begal-begal itu adalah orang kaya, ya kan, lebih kaya daripada yang dibegal, jangan-jangan bisa jadi. Nah, kemudian kenapa ini bisa terjadi begal ini? Apakah tidak ada struktur yang mengaturnya atau tidak ada hukuman yang terus membuat mereka jerah, gitu ya? Kalau di Jogja itu ada istilah klitik. Tahu klitik? Jadi anak-anak remaja yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bacok orang yang di jalan. Ya. Nah, punya usut katanya itu adalah salah satu syarat untuk masuk geng dan sebagainya. Nah, ini yang penting kita lihat di tahun 2016-an misal, klitik merajalela. Bagaimana punishment-nya? Mereka jerah nggak? Atau dan sebagainya, gitu ya. Itu kita lihat. Kekerasan, begitupun juga dengan kriminalitas. Nah, kemudian kalau dari segi Marxisme, ada yang tahu Marxisme apa itu? Apa Mas Dayat, Marxis? Menurut saya bisa pakai komunis Mbak. Hampir sama dengan komunis.
memperjuangkan hak-hak masyarakat kelas bawah atau yang dia sebut sebagai masyarakat proletar. Ya. Jadi dia mengklasifikasikan ada gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa yang dianggap adalah kaum-kaum yang tidak punya kekuasaan, gitu ya, yang kadang-kadang termarginalkan. Termasuk protes-protes gerakan agama. Ya. Yang terbaru kemarin protes terkait apa? Yang terbaru BBM. Terus? MBG, menghilangkan MBG. MBG. Itu gerakan mahasiswa atau gerakan apa tuh? Mahasiswa ya, gerakan mahasiswa yang paling terlihat ya. Tapi teman-teman tahu nggak kalau kemarin ada di Jakarta ya, ada long march santri yang kemudian dia menuntut atau terkait adanya kasus asusila di kampus. Nggak terlihat ya, nggak lihat ya. Nah mereka santri-santri atau ya ini aliran agama yang kemudian pengen ini segera ditindak. Nah itu yang baru kemarin terjadi. Gitu ya. Sebelumnya lagi ada guru-guru yang protes di depan gedung DPR pada saat itu, guru madrasah kalau tidak salah, menuntut kenaikan gaji yang setimpal dengan berbagai hijab. Oke, sejarah sosial juga mencakup pertumbuhan penduduk. Dari sini kita bisa lihat kenapa negara-negara maju seperti Jepang, Korea itu penduduknya atau pertumbuhan penduduknya sangat kecil dibandingkan negara-negara berkembang, India, Indonesia. Kenapa kok bisa beda jauh? Kalau digambarkan, gambarnya seperti ini nih teman-teman. Kelihatan nggak yang sebelah sana ya? Kelihatan ya. Kalau di Indonesia, ini di Indonesia ya. Usia produktif misalnya ini 0 sampai 15. Ini 15 sampai 45 deh. 45. Usia produktif ya. Kemudian 45 sampai 70. Nah, kira-kira segitiganya seperti ini kalau di Indonesia. Artinya apa? Natalitas atau angka kelahiran itu lebih tinggi, ya kan? Jadi anak-anak muda, anak-anak usia produktif itu lebih banyak daripada orang-orang tua. Bisa diartikan bahwa mereka cepat meninggal nggak? Cepat Bu. Tapi diartikannya lebih ke pertumbuhannya cepat, anak-anak yang lahir banyak. Nah kalau di negara maju itu terbalik. Kalau misalnya dibagi 3 ya, sama. Ini 0 sampai 15, ini 15 sampai 45, 45 sampai 70. Mereka orang tuanya lebih banyak, angka harapan hidupnya tinggi, tapi kelahirannya sangat rendah. Bahkan punya anak, menikah saja mereka kadang menolak, ya. Bahkan pemerintah sampai memberikan kampanye kalau mau hidup bareng akan dikasih tunjangan, ya, dengan harapan meningkatkan angka kelahiran. Oke, kemudian migrasi, urbanisasi. Apa sih urbanisasi? Perpindahan. Oke, syukurlah saya kadang-kadang takut ini anak-anak ngerti nggak ya urbanisasi? Apa sih bedanya urbanisasi dengan migrasi? Migrasi apa migrasi? Hah? Migrasi itu ya perpindahan penduduk gitu ya, dari antar kota, antar wilayah dan sebagainya. Tapi kalau urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Makanya penduduk kota itu jauh lebih banyak karena banyak yang melakukan urbanisasi. Lowongan kerja di kota lebih banyak gitu ya. Bahkan sekarang profesi petani itu hampir punah. Kenapa? Karena anak-anak udah nggak mau melanjutkan jadi petani, maunya jadi pegawai. Ada nggak teman-teman di sini yang bercita-cita jadi petani? Nggak ada. Ada lahan. Hah? Rumah saya di atas laut. Tapi mau jadi petani
tambang? Gak ada juga? Gak ada Bu. Oh nggak ada, oke. Jadi kalian cita-citanya jadi apa? Guru? Pegawai negeri. Coba kalau petani itu dijadikan pegawai negeri, banyak nggak ya yang mau jadi petani, pedagang, nelayan, sehingga terus bertahan itu profesi-profesi seperti ini. Ya kan? Menarik kan? Jadi benar-benar ada pertanian, peternakan, sehingga ketahanan pangan kita terjaga. Oke, jadi ngomongin ketahanan pangan. Oke, next ya. Ya, sejarah sosial juga mencakup tentang penampilan golongan sosial. Pedagang itu kayak apa sih penampilannya? Pengusaha itu seperti apa? Ya. Buruh, rakyat jelata, kaum elit, ya. Oh, teman-teman perhatikan di gambar kenapa petani itu lebih transparan daripada yang di depan. Kenapa Mas Ade? Nggak terlihat karena kalau kaum elit kan biasanya lebih disorot sama media. Betul sekali, itulah tujuan saya kenapa dia ditaruh di belakang dan transparan, karena memang faktanya di dunia kita masih seperti itu. Kadang-kadang kerja keras petani, pegawai-pegawai itu tidak terlihat. Yang terlihat ya bagaimana hasilnya, ya kan? Nggak dilihat prosesnya. Oke. Termasuk juga gaya hidup, ya. Jadi sejarah sosial itu melihat kalau misalnya di zaman kolonial, teman-teman kalau masih ingat di Jawa itu para bangsawan bajunya itu pakai kebaya. Kalau di sini ada nggak yang membedakan antara baju aristokrat dengan rakyat jelata? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di sana pakai kebaya, masyarakat biasa pakai kemben aja. Nah, ketika Belanda masuk, masyarakat bangsawan pakainya gaun, dress, jas, ya, udah nggak pakai kebaya lagi. Nah, itulah perubahan gaya hidup, style, menunjukkan status. Ya. Kalau di zaman prasejarah, bukan di zaman prasejarah aja sih, di beberapa daerah di Toraja, katanya kalau di depan rumahnya ada menhir besar, itu berarti keluarga berpanjang. Ya. Kemarin itu siapa ya? Keluarganya Arsen, Arsen kelas sebelah ya. Itu dia kalau di rumahnya ada gading gajah, itu berarti dia keluarga terpandang. Semakin banyak gading gajahnya, semakin tinggi status sosialnya. Dan kalau meminang harus pakai gading gajah untuk menunjukkan ini saya mampu. Padahal satu gading gajah itu ratusan juta. Ya. Makanya kadang-kadang perlu perilaku manusia itulah yang kemudian berhubungan dengan punahnya hewan-hewan juga. Termasuk golongan militer. Bagaimana sih style golongan militer itu? Pola asuh. Berhubungan juga loh teman-teman, orang-orang yang dari keluarga militer, pola asuhnya apakah sama dengan orang-orang yang dari sipil? Ada yang dari keluarga militer? Tiap pagi disuruh apa enggak? Kamu tak pagi nih? Iya, apa? Disiplin gitu nggak? Strict nggak? Harus laporan di mana? Nah, itu sih semua orang tua sih ya, nggak hanya militer ya untuk mengetahui di mana gitu. Apa perubahan? Apa perbedaannya? Bisa nggak? Kalau dari kalangan militer saya harus diginiin gitu. Gimana? Nggak boleh rambut gondrong. Setiap salah push up. Tiap malam push up atau tidak hukuman fisik. Ada nggak Mas Rama? Salah. Apa tuh? Satu aja deh, satu aja yang dirasakan kok teman-teman tuh nggak diginiin sih di lingkungan keluarga saya. Oh, kalau nggak sholat Bu. Kalau nggak salah. Oh, kalau nggak sholat, ya kayaknya nggak cuma Mas Rama aja deh itu ya. Semua bisa dimasukkan ke dalam lingkup sejarah sosial. Karena tadi kata Mark Bloch, sejarah itu bukan hanya dalam satu peristiwa, tapi bisa dalam waktu yang panjang. Ya, boleh silakan. Ya. Oke, kita percepat
Underdog itu sama kayak tadi ya, golongan-golongan bawah yang kadang-kadang tidak terlihat, ya. Pengembala, semoga kalian masih familiar ya dengan kata pengembala. Apa itu pengembala? Ya, sekarang saya udah jarang dengar nih pengembala karena udah gak banyak yang mau jadi pengembala, gitu ya. Gelandangan, perampok, pengemis sama tadi dilihat. Kenapa sih orang-orang bisa jadi gelandangan dan sebagainya? Oke, selanjutnya termasuk arsitektur perumahan. Kalau teman-teman lihat saat ini di kota-kota, perumahan-perumahan gaya-gayanya sekarang minimalis, dan itu yang menjadi tren. Bukan karena itu bagus menurut dia, tapi karena memang saat ini lahannya semakin mahal, membuat bagaimana orang membuat rumah itu kecil tapi nyaman tapi tetap bagus. Bedakan dengan rumah-rumah orang zaman dulu, di halaman depannya pasti luas, ya. Ada yang nggak punya sawah di sampingnya dan sebagainya. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya yang seperti itu. Kalau dulu di Transmigran itu pemerintah memberikan lahan di sini 2 hektar kalau nggak salah. Ada nggak yang masih punya itu? Bagus kalau masih punya, artinya bisa mempertahankan itu. Bahkan ada yang dulunya ditanam padi sekarang tanam sawit, dan itu benar-benar based on penelitian ya. Kemarin kakak tingkat kalian ada yang ujian seperti itu, migrasi. Oke. Kemudian tadi sudah kehidupan keluarga, makanan juga termasuk sejarah sosial. Ya. Pergaulan lingkungan sosial. Pergaulan lingkungan sosial itu kayak apa contohnya? Circle, ya. Apakah orang yang dari keluarga militer hanya maunya temenan sama keluarga militer juga? Ya. Apakah orang yang dari golongan santri maunya temenan yang sama santri-santri juga? Tapi itu seleksi alam ya, teman-teman. Kadang-kadang kita awal-awal masuk tuh 8 orang, di pertengahan semester udah tinggal 4 orang karena udah beda frekuensi. Nah, itu udah seleksi alam ya. Relate ya? Relate ya? Oke, sastra, kesenian termasuk kita. Oh iya, ada hal yang kadang-kadang tidak kita lihat. Kenapa orang di Jawa Barat itu lebih suka minum teh, sedangkan orang-orang di Jogja itu dibilangnya suka minuman atau makanan manis. Ternyata itu tidak terlepas dari zaman kolonial. Di Jogja banyak perkebunan tebu, pabrik-pabrik gula, sehingga mempengaruhi gaya hidup masyarakatnya, suka makan gula. Di Jawa Barat mereka dijadikan kebun teh, kopi, periangan ya. Jadi mereka suka makanan-makanan mentah, sayur-sayuran mentah, lalapan dan sebagainya. Itu mempengaruhi dari situ ya. Tidak muncul tiba-tiba orang Jogja sukanya yang manis-manis, bukan manis-manis ya, suka yang manis-manis gitu. Oke. Baik, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Yuk, ya silakan Mas Iwan. Sedikit yang saya tambahkan juga. Jadi sejarah sosial itu nggak hanya cuma mempelajari tentang lingkungan sosial, tapi juga banyak luasnya gitu ya. Keluarga, ternyata keluarga itu adalah salah satu lingkungan sosial awal kita gitu, dari kita lahir segala macamnya kan paling awal tuh dari keluarga dulu gitu. Dan saya juga baru paham juga ternyata keluarga itu adalah lingkungan sosial yang penting, yang paling dekat dengan kita sendiri gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi Mas Yun menekankan tentang keluarga gitu ya, karena ternyata pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana anak tumbuh besar, bergaul. Jadi teman-teman yang terbiasa untuk berani berbicara di depan, kemudian berani mengekspresikan diri, dibandingkan dengan teman-teman yang pendiam, ternyata sejak kecil itu dulu didengarkan, diberi tempat untuk berbicara, ditanyakan pendapatnya, sehingga terbiasa untuk pede menyampaikan pendapat. Tapi teman-teman yang lain, saya yakin orang yang pendiam-pendiam itu bukan berarti mereka tidak punya pikiran, tapi mereka takut salah, takut dijudge, ya kan? Takut dianggap, aduh pertanyaanku kok kayaknya jelek banget,
mungkin pada saat kecil sudah terbiasa seperti itu. Nah, tetapi kalau kalian perhatikan sekarang gen alpha ya, anak-anak kecil itu lebih berani daripada teman-teman yang usia-usia di atasnya ya. Karena orang tuanya sudah belajar. Orang tuanya juga sudah masuk ke gen, ada kayaknya yang gen Z sudah jadi orang tua. Ada ya, dan anaknya jadi gen alpha. Nah, itu pola asuhnya pasti sudah berbeda. Kalau dulu zaman saya pun, saya naik di kursi itu langsung dipelototin ya, duduk nggak gitu. Kalau sekarang wajar lah anak kecil, dulu nggak ada tuh anak kecil ya, adanya anak baik, anak nakal, udah wajar. Jadi takut, nggak kreatif, takut salah, karena apa-apa dikomentari, jangan gitu, bla 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 gitu. Nah, itu ternyata mempengaruhi. Nah ternyata itu juga bagian dari sejarah sosial. Kalau kita hubungkan dengan yang kemarin, sejarah sosial ekonomi, ternyata apa yang kita alami itu juga ada hubungannya dengan perekonomian. Kenapa kok orang tua kadang-kadang gampang marah? Ya. Bisa juga berhubungan dengan latar belakang ekonomi. Itu lagi mumet, mikirnya lagi banyak hal yang dipikirkan. Ada masalah di kantor, ada masalah di rumah, ada masalah sama atasan dan sebagainya. Gitu ya. Oke, baik. Coba deh satu lagi yang menyimpulkan hari ini. Mas Adi deh. Kayaknya udah menggebu-gebuin bicara. Kalau yang dari saya pantau, dua tokoh awal Mark Bloch sama Ferdre itu mencoba untuk menjawab bagaimana sejarah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa, oleh pemerintah. Mark Bloch dan Hervé ini mencoba untuk istilahnya mendemokrasi sejarah lah. Mereka ingin mengangkat sejarah-sejarah orang-orang kecil yang tidak terlihat, yang padahal mereka itu ada pengaruhnya juga di dalam sejarah tersebut gitu. Dan akhirnya pengetahuan dan sejarah itu sangat-sangat berhubungan dengan kekuasaan seperti itu. Ya, oke, itu sangat baik juga kesimpulannya ya, melengkapi tadi apa yang disampaikan Mas Iwan, bahwa sejarah itu bukan hanya untuk para pemenang, tapi di balik para pemenang itu ada kisah-kisah yang terpinggirkan yang juga sangat penting untuk diangkat ya. Oke, mungkin itu cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan besok, kita membahas tentang sejarah sosial dan ekonomi pada masa Hindu-Buddha. Ya, silakan dibaca-baca dulu sumber-sumbernya. Mungkin itu dari saya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi video pembelajaran pada mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kelulusan sertifikasi dosen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.